Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B Pelajaran Peradaban Islam kelompok 6 Silakan. Saya Adistika Vita Andani dengan NIM 216131045 dan saya Lulus Sajidah dengan NIM 216131026 dan saya Widya Ramayanti NIM 216131044 dari kelompok 9. Untuk saat ini kita berada di Kota Surakarta, tepatnya di Langgar Merdeka Lawean yang merupakan peninggalan arkeologi yang ada di Surakarta. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin kami. Pada umat Islam di Surakarta yang mempunyai banyak kisah historis di masa lalu. Tempat itu ialah Langgar Merdeka yang beralamatkan di Jalan Dr. Rajiman, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Untuk saat ini, Langgar Merdeka Lawean dijadikan ikon bangunan Kota Surakarta dan penanda perbatasan Kampung Batik Lawean. Langgar Merdeka ini berdiri di tanah wakaf seluas 179 meter persegi dan di bawahnya terdapat toko. Sebelum dijadikan tempat beribadah, langgar ini dijadikan sebagai toko jual beli candu, yaitu ganja. Toko candu tersebut pada saat itu masih dimiliki oleh seorang warga berketurunan Tiongkok yang pada akhirnya dibeli oleh Imam Masyhadi yang toko candu tersebut beralih fungsi sebagai tempat beribadah, yaitu langgar. Langgar Merdeka diambil guna memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1949 saat agresi militer Belanda kedua, nama Merdeka diganti dengan nama Aliklas. Hal tersebut karena dilarangnya penggunaan kata merdeka pada masa pemerintahan Belanda di Surakarta. Dan agresi militer Belanda kedua berakhir pada tahun 1950. Nama Merdeka digunakan kembali untuk nama Langgar Merdeka. Dan pada saat agresi militer kedua juga, Kota Surakarta dijatuhi 2 buah bom oleh militer Belanda. Namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bom tersebut tidak meledak dan tidak mengenai Langgar. Langgar Merdeka yang dibangun oleh almarhum Haji Imam Masyhadi dibangun menjadi 2 lantai. Lantai pertama yaitu digunakan untuk toko-toko yang difungsikan untuk menghidupi langgar dan juga pengelolanya. Lantai kedua digunakan untuk beribadah ataupun tempat sholat. Adapun pengelola Langgar Merdeka dimulai dari Haji Imam Masyhadi, lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Gufron, yang beliau ini merupakan saudara dari Kiai Haji Jufri yang seorang pengungsi dari Salatiga pada masa agresi militer Belanda kedua. Lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Musani yang beliau ini wafat pada tahun 1990. Lalu dilanjutkan oleh putra Kiai Haji Ahmad Musani, yaitu Haji M. Soleh sampai sekarang.
Merdeka Laweyan ini memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dengan masjid dan langgar yang ada di Kota Solo. Dikarenakan langgar ini berada di atas toko dan memiliki menara yang tergabung dengan langgar ini. Berdiri di tanah seluas 179 meter persegi, langgar ini memiliki komposisi 50% material dinding dan 50% kayu jati. Sebagian besar material ini sampai sekarang masih sama atau masih asli dengan zaman dahulu. Yang menjadi identitas terpenting di langgar ini yaitu dengan dihiasnya ornamen bintang dan bulan yang ada di jendela dan pintu langgar, memiliki khas yaitu khas Turki Utsmani. Bangunan Langgar Merdeka cukup kokoh walaupun pembangunannya tanpa menggunakan beton, hanya mengandalkan dinding penyangga sebagai struktur utamanya. Dinding penyangga tersebut cukup tebal untuk menahan balok-balok kayu yang berfungsi untuk menahan lantai 2 yang terbuat dari papan kayu jati. Meskipun begitu, kondisi bangunan tersebut sangatlah kokoh hingga konservasi bangunan pada tahun 2008 silam masih banyak material yang tidak diubah maupun diganti. Cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we can come more. I wanna live fast, never look back. So we here for. Don't wanna wake up one day wondering when it'll go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind. We